Ya, selamat berjumpa kembali di dalam channel Matematik is Fun. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai himpunan. Ya, himpunan kita tahu adalah sebuah sekelompok yang memiliki sifat ciri yang sama. Ya, seringkali dikatakan himpunan. Ya, misalnya contoh, himpunan dari binatang yang berkaki dua. Nah, kita bisa sebutin kaki dua binatang itu apa aja misalnya. Atau misalnya himpunan yang terdiri dari binatang yang berkaki empat, misalnya kucing, anjing, sapi, kuda, dan sebagainya. Yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kalau kita ubah dalam bentuk angka-angka yang seringkali ditemukan dalam soal-soal matematika? Ya, nah, bentuk himpunan itu bisa ya ditulis dalam bentuk 3, yaitu langsung dengan menyebutkan anggotanya. Misalnya, nah, penulisan himpunan saya jelaskan diawali selalu dengan huruf besar, himpunan A atau himpunan B atau himpunan C dan seterusnya. Kemudian anggota dari himpunan itu ditandai dengan kurung kurawal, namanya nih, kurung kurawal. Ya, baru diisi angkanya, misalnya 3, 5, 7 sebagainya. Atau himpunan B 2, 3, 5, 7 dan sebagainya. Jadi di kurung kurawal seperti ini buatnya, bukan kurung biasa ya. Jadi himpunan bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nama himpunannya huruf besar dan isinya itu ada di dalam kurung kurawal. Ya, bukan kurung biasa. Atau juga himpunan itu bisa disebutkan dengan kata-kata, misalnya A adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nah, kita bisa sebutkan, tulis misalnya A-nya berapa isinya? Ya, 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, seperti ini penulisannya. Seperti tadi yang pertama. Atau misalnya yang B. B adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, kita tulis jadi apa? B kan? B sama dengan buka kurung kurawal, lalu tulis semua huruf vokal apa aja? A, I, U, E, O. Nah, beginilah cara menulis sebuah himpunan. Atau juga dalam bentuk ketiga, ya, dalam bentuk kalimat notasi pembentuk himpunan seperti ini. Nah, ini dibaca adalah seperti ini. Himpunan A adalah isinya adalah X, bilangan X. Di mana, ya ini katanya di mana X itu lebih besar dari 1 dan X itu lebih kecil dari 8. Kemudian keterangannya adalah X adalah bilangan ganjil. Nah, jawabannya seperti apa? Oke, sama, A sama dengan tulis. Kita cari X yang lebih besar dari 1 tapi lebih kecil dari 8. Tapi dia juga bilangan ganjil. Berarti berapa aja saudara? 3, 5, 7. Jelas adik-adik? Kemudian contoh lagi, himpunan B, yaitu Y bilangannya, di mana Y-nya itu lebih kecil dari 10. Dan Y adalah bilangan prima. Ayo adik-adik, berapa angkanya? Ya, tulis seperti tadi. B sama dengan berapa? Ayo, bilangan prima yang lebih kecil dari 10. 2, 3, 5, dan 7. Ya, jelas ya adik-adik cara penulisan sebuah himpunan. Nah, kemudian setelah mengerti penulisan himpunan seperti apa, kita beralih ke himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu cuman kita bentuk kurung kurawal saja, tidak ada isinya, karena jelas kosong, adik-adik. Ya, misalnya contoh, misalnya himpunan apa yuk? Himpunan kosong misalnya. Himpunan mobil yang beroda, misalnya beroda 1, ya, itu nggak ada, makanya himpunannya kosong, gitu loh. Ya, misalnya contoh lagi. Ya, himpunan bilangan. Ya, himpunan bilangan ganjil yang lebih kecil dari 0. Nah, kita tahu bahwa bilangan yang lebih kecil dari 0 adalah bilangan negatif. Bilangan negatif itu nggak ada yang ganjil. Jadi himpunan kosong.
Jelas ya himpunan kosong itu apa, seperti apa adik-adik? Kemudian kita berlanjut ke himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini artinya adalah himpunan seluruh objek yang sedang dibicarakan atau dibahas. Ya, contohnya misalnya ada soal, himpunan A itu adalah 1, 3, 5, dan 7. Nah, kita suruh cari nih, himpunan semestanya berapa misalnya. Nah, ini banyak, jawabannya banyak, bisa bermacam-macam. Kita jawab beberapa aja ya. Kalau A-nya itu 1,3,5,7, berarti yang mungkin himpunan semesta dari ini, ayo bilangan apa aja? Ya. Nah, saya contoh ya. Simbol S adalah melambangkan himpunan semesta. Jadi, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah cari bilangan yang ada angka ini semua. Ada angka 1, 3, 5, dan 7. Contohnya adalah S, himpunan semesta, S adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil berapa? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, sampai seterusnya. Nah, di dalam bilangan ganjil ada kan angka ini? Nah, berarti itu himpunan semesta. Ya. Apalagi yang mungkin? 1, 3, 5, 7. Oh, bisa kita jadikan himpunan semesta yang mungkin adalah bilangan cacah. Karena di dalam bilangan cacah ada angka-angka ini, ya kan adik-adik? Nah, apalagi? Yang mungkin adalah 10 bilangan asli yang pertama. Kenapa? Ya, berapa sih bilangan asli pertama? 10 bilangan asli pertama? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari 10 bilangan itu, ada gak bilangan ini semua? Ada kan? Nah, berarti himpunan semesta juga bisa seperti ini. Yang anggotanya ini. Yang terakhir lagi, himpunan semesta yang mungkin apa? Ayo adik-adik, ya sebutin aja angka dari 1 sampai 7. Kenapa? Karena di dalam semesta ini juga ada angka ini. Ya, sampai sini jelas adik-adik mengenai definisi himpunan. Jadi sebelum kita mengerjakan operasional perhitungan soal himpunan, kita harus jelas dulu apa arti himpunan semesta, bagaimana cara penulisannya, dan bagaimana cara penulisan anggota himpunan, dan seterusnya. Kalau ini sudah jelas, kita lanjut. Istilah berikutnya adalah diagram Venn, adik-adik. Ya, ini umum ditulis ya di dalam soal-soal himpunan. Diagram Venn itu harus dibuat kotak. Ya. Segi 4, kemudian kita kasih simbol S, itu simbol himpunan semesta, selalu wajib. Kalau kita cuma buat kotak doang tanpa ada S, mungkin guru adik-adik akan menyalahkan, mungkin dibuat salah karena gambarnya tidak benar. Nah, saya kasih contoh. Di dalam diagram Venn ini ada 2 himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A, di dalam himpunan A ada angka 1, 2, dan 3. Di dalam himpunan B ada angka 4, 5, dan 6. Di luar himpunan A dan di luar himpunan B ada angka 7, 8, 9. Nah, satu hal yang perlu kita tahu adik-adik adalah penulisan anggota himpunan di dalam diagram Venn harus diawali dengan tanda titik. Tidak bisa atau tidak boleh hanya angkanya doang. Harus ada tanda titik, adik-adik ya. Ingat loh, nanti jangan sampai disalahin sama gurunya, sayang kan? Nah, sekarang bagaimana kita mengubah dari gambar ini, kemudian kita buat dalam bentuk himpunan. Sama aja seperti tadi. A, berarti A sama dengan berapa anggotanya? 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Ya, ingat ya, titik ini di depan hanya khusus di dalam diagram Venn. Kalau di dalam kurung kurawal tidak perlu kasih titik lagi, langsung tulis angkanya saja. Himpunan B sama juga, kita lihat angka 4, angka 5, dan angka 6. Jelas? Nah, himpunan semestanya berapa? Nah, himpunan semestanya adalah seluruh angka yang ada di dalam kotak ini. Ya, berapa aja? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti ini adik-adik. Jelas adik-adik? Ya, jadi itulah cara tahu ya anggota himpunan semesta, himpunan A dan B pada gambar ini. Contoh lain adik-adik,
Ya, gambar kedua. Ya, gambar kedua seperti ini jelas. Jangan lupa ada himpunan semesta. Himpunan A ini terdiri dari apa aja? 1, 2, 3, dan 4. Ya. Himpunan B berapa aja? 4, 5, dan 6. Nah, dari sini jelas ya, A dan B itu ada yang sama angkanya. Nah, makanya ada simbol operasional himpunan adalah A irisan. Ini namanya irisan ya, adik ingat ya. Irisan B. U kebalik, ya kita simbol U kebalik. Berapa? 4. Yaitu anggota himpunan A yang juga ada di B. Atau sebaliknya. A irisan B adalah anggota himpunan B yang juga ada di A. Nah, di gambarnya seperti ini. Nah, kemudian himpunan semesta ya biasa. Semua bilangan anggota yang ada di kotak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sampai sini jelas adik-adik? Ya, saya harap jelas karena ini mudah. Saya kasih soal yang berikutnya yang beda lagi gambarnya. Ya, ada himpunan semesta. Sekarang B-nya ada di dalam A. B-nya di dalam A. Nah, di sini ada A-nya, ada angka berapa aja di dalam A? 1, 2, 3, dan 4. Ya, karena 4. Kemudian di B, di dalam B hanya ada angka 4. Anggota himpunan 4. Maka kita ubah jadi himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B, adik-adik lihat di dalam B ada berapa angka berapa? 4. Nah, semestanya berapa? Ya, semuanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sampai sini jelas adik-adik? Nah, kemudian kita lihat himpunan B dan A. Apakah ada irisan? Apakah ada irisan seperti ini? Kita lihat, ada gak anggota di B yang juga ada di A? Ada. Angka berapa? Ayo. Angka 4. Betul. Ya, tepat adik-adik. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya, tapi yang di sini himpunan B adalah himpunan A. Kalau dia soal di atas, himpunan B bukan himpunan A, tapi memang ada yang sama anggotanya dengan himpunan A. Ya, tapi cara pengerjaannya sama. Nah, kemudian saya kasih tambah lagi satu operasional dari pengerjaan himpunan, yaitu A gabungan B, yaitu huruf U simbolnya. A gabungan B, apa sih artinya A gabungan B? Artinya apa? Ya, kamu tinggal gabungin aja anggota himpunan A dan B. Nah, contoh tadi berapa? A berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Oke. B berapa? 4. Nah, karena 4 ini sudah ada, ya cukup ditulis hanya satu kali. Jadi A gabungan B adalah ya 1, 2, 3, 4. Jadi pokoknya semua anggota himpunan A dimasukin, ditulis, dan juga himpunan B juga ditulis. Itu A gabungan B. Bedakan ya. Ini A irisan B adalah yang sama saja. Anggota himpunan yang sama aja. Berapa? Kalau A gabungan B adalah semua anggota himpunan dari A maupun B kita tulis. Satu soal lagi terakhir dari soal ini ya adik-adik. Diagram Venn, S-nya ditulis, himpunan A, himpunan B di dalam A, dan himpunan C. Ya. Sebutkan himpunan A, isinya apa aja ya? Yang dalam lingkaran A apa aja? Ya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B, ya cuman angka 1 doang. Himpunan C, 5 dan 7. Himpunan semestanya adalah berapa? Ya semuanya yang ada di kotak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas ya, saya yakin adik sudah jelas. Karena adik-adik pintar semuanya. Nah, sekarang saya kasih soal. A irisan B. Artinya apa adik-adik? Irisan yang sama. Mana anggota A yang juga anggota B? Nah, kita lihat di sini. Ada yang sama adik-adik? Ada, yaitu angka 1. Jadi hanya 1 saja. Ya. Kemudian A gabungan B. Ada gak adik-adik?
A gabungan B. Berarti A ditulis semua dulu. 1, 2, 3, 4. B berapa? 1. Ya kan? Nah, tapi 1 karena sudah ada di sini, tidak usah ditulis lagi. Jadi inilah jawabannya. Jelas? Nah, saya tambahin lagi. A irisan C. Nah, ada gak adik-adik? Ayo, A irisan C. A 1, 2, 3, 4. Sedangkan C 5 dan 7. Apakah ada yang sama? Tidak ada kan? Jadi kita tulis himpunan kosong. Ya. Kalau dalam gambar kita lihat, kalau himpunannya tidak saling nempel, jelas itu jawabannya adalah himpunan kosong. Ya, seperti tadi yang soal tadi, dia tidak nempel. Ya, itu pasti kalau ditanya A irisan B, himpunan kosong. Tapi kalau di sini dia ada nempel, himpunan A dan himpunan B ada nempel, maka ada isinya. Ya, tapi kalau ini juga sama, ini A dan B, A dan C maksudnya tidak ada nempel dan juga tidak ada yang sama, maka dia himpunan kosong. Ya, contoh lagi, B irisan C, ada gak adik-adik? B sama C nempel gak? Enggak ada. Berarti pasti juga himpunan kosong. Jelas adik-adik? Ya, jadi sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai himpunan dasar. Ya, dari cara penulisan himpunan, pengertian himpunan kosong, himpunan semesta, dan contoh soal dari diagram Venn. Kalau adik-adik yang masih belum jelas bisa tanya di kolom komen. Ya. Oke, sekian, sampai dengan video berikutnya. Saya akan menjabarkan mengenai operasional yang lebih lagi ya daripada operasional seperti ini. Ada komplement, selisih himpunan. Ya, sampai berjumpa kembali di video berikutnya.